Selamat siang teman-teman. Seperti tadi Mbak Eva, saya lihat terakhir bilang, kita mencoba mencari love within ourselves ya. Mencoba mencari bagaimana sih kita bisa mencintai alam, mencintai bumi, bukan karena untuk menyelamatkan bumi, karena bumi bakal baik-baik aja, tapi sebetulnya kita harus menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, di sesi ketiga ini, di Fireside Chat, kita akan punya 3 narasumber. Nama saya Gita Syahrani, saya mewakili 2 topi hari ini dari Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari, yang adalah asosiasi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia, yang sudah melakukan leap of faith nih, yang sudah punya komitmen untuk melindungi lingkungannya, tapi juga menyejahterakan masyarakatnya. Dan juga komunitas Hutan Itu Indonesia, yang mendorong kampanye positif supaya kita, bangsa Indonesia, kita semua nih yang di kota besar yang nggak pernah lihat hutan, bisa menemukan the love within us for the forest. Hari ini kita punya 3 narasumber yang mewakili topi-topi ini. Yang pertama kita punya Bapak Wakil Bupati Musi Banyuasin, yang merupakan Ketua Program Informasi dan Komunikasi dari Lingkar Temu Kabupaten Lestari, Pak Beni Hernedi. Selamat siang, Pak Beni. Ya, siang, kita. Selamat siang. Kita juga punya pembicara kedua, teman saya nih dari Kalimantan. Kalau Pak Beni ini di Sumatera Selatan ya teman-teman, di Musi Banyuasin. Yang kedua dari Kalimantan Barat, di Kapuas Hulu, dari Sungai Utik. Kita punya Mbak Oktavia Rungkat, atau biasa dipanggil kalau sama kita Yesi nih, dari Sungai Utik dan komunitas langsung suku Dayak Iban. Hai Kakak Yesi, udah pakai baju dari sana nih, kayaknya seru banget. Hai Kak. Halo, di belakangnya juga pakai tenun, cantik sekali. Dan last but not least, teman-teman, supaya lebih relatable lagi, kita punya perwakilan dari anak-anak urban nih. Ada Mas Andre Christian, Ketua Umum dari Gerakan Hutan Itu Indonesia, yang domisilinya di Jakarta ya, Mas Andre? Betul sekali. Halo semua, halo Kak Gita. Hai Mas Andre, sip. Pakai tenun juga tuh, tenun dari mana nih Mas Andre? Ini sama juga dari Kalimantan. Ini dari waktu itu dari Sintang ini. Siap, dari Sintang. Baik, pertama nih, Pak Beni, Kak Andre, dan Kak Yesi. Mungkin aku mau mulai dulu dari Kak Yesi kali ya. Sebetulnya kita sudah sepanjang hari ini bicara tentang krisis iklim dan kenapa sih sebetulnya ini tuh menakutkan. Apalagi video tadi tuh yang terakhir, yang kita benar-benar tinggal punya waktu sedikit sekali untuk mencegah ini. Apa sih yang paling bikin Kak Yesi sebagai anak muda dari Dayak Iban itu ngeri banget sama krisis iklim? Boleh dijelasin sedikit nggak, diceritain? Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Oktavia Yesi, biasa dipanggil Yesi. Saya berasal dari suku Dayak Iban Sungai Utik. Kenapa sih krisis iklim ini urgent? Krisis iklim ini sudah kami rasakan, terutama berkaitan dengan cuaca yang berubah-ubah. Jadi musim panen kami juga berubah-ubah, musim tanaman kami juga berubah-ubah. Tergantung musim kemarau dan musim penghujan. Berubah-ubahnya musim ini tuh dapat mempengaruhi tanaman dan hasil panen kami. Terutama panen padi di ladang itu bisa turun dan hasilnya juga bisa kurang baik. Itu sih yang berpengaruh di masyarakat kami, masyarakat Dayak Iban. Jadi terasa langsung untuk kehidupan sehari-hari ya, kayak sih ya. Siap. Kita coba cek nih kalau di Musi Banyuasin seperti apa, Pak Beni? Apakah sama nih terasa di kehidupan sehari-hari di Musi Banyuasin? Boleh diceritakan sedikit, Pak? Ya, tentunya sangat memberatkan kita. Krisis iklim ini kan diakibatkan oleh emisi. Daerah seperti daerah saya, Kabupaten Musi Banyuasin itu, tantangannya kita yang agak nggak enak nyebutnya, memproduksi emisi misalnya kan begitu. Ya. Kebakaran hutan dan lahan yang paling kita rasakan dalam 10 tahun terakhir, tepatnya 2015, itu bukan main. Ya, bukan soal bencananya yang menjadi asapnya menjadi bencana nasional, tapi sebelum ke situ kebakaran itu sangat memberi dampak yang buruk baik bagi masyarakat kami, tentunya kesejahteraan masyarakat kami. Saya kira kalau pertanyaannya dampaknya apa yang sangat dikhawatirkan, ya sangat mengkhawatirkan bagi daerah ya di Kabupaten Musi Banyuasin. Kira itu. Siap. Kira-kira kalau Kak Andre gimana nih dari Jakarta, yang paling bikin ngeri kalau soal krisis iklim seperti apa?
Ya kalau kita sih di Jakarta memang mungkin nggak terasa seperti Kak Yesi dan Pak Beni ya, yang di sekitarnya memang banyak area-area misalnya kalau kebakaran atau segala macam jadi asap dan segala macam. Tapi sebenarnya yang suka kita lupakan juga sebagai warga di kota nih gitu. Jadi sebenarnya perlindungan kalau kita kayak hutan Indonesia tuh ngomonginnya tentang hutan ya gitu. Itu tuh salah satu sumber oksigen dan udara bersih gitu ya. Walaupun itu jauh, nyampainya ke kita gitu ya. Di luar dari itu, kalau krisis iklim ini sampai benar-benar kita tidak bisa contain, itu bahayanya di tongkrongan saya juga. Gimana saya menikmati kehidupan di Jakarta gitu ya. Contohnya kopi. Kopi itu salah satu yang terancam loh kalau sampai krisis iklim ini benar-benar tidak bisa dikontain. Sedangkan kita di Jakarta nongkrong biasanya sambil ngopi. Termasuk coklat gitu kan. Sama juga itu tanaman-tanaman yang memang sebenarnya secara komoditas ketika lingkungannya terjaga ataupun hutannya bagus itu biasanya hasilnya juga bagus dan kita bisa menikmati. Kayak nggak seru banget gitu ya kalau sekarang aja nih kita pandemi aja mau nongkrong susah. Bayangin kalau lagi Iya. krisis iklim gimana itu ceritanya kan udah minumannya kagak ada, susah juga pun nongkrong gitu kan. Jadi ganggu banget sih kayaknya Iya. bakalan nih. Nanti kalau krisis iklim nggak dicegah, Kak Andre, kita nongkrongnya juga sambil diving karena udah tenggelam sama banjir dan sea level rise ya. Jadi Nah, nongkrongnya harus sambil bawa tabung oksigen kemana-mana. aduh itu kayak biaya nongkrongnya mahal banget tuh ya jadinya ya. Siap, thank you Kak Andre. Jadi teman-teman yang hadir mudah-mudahan tadi semakin kebayang ya apa sih sebetulnya yang harus bikin kita sama-sama deg-degan tapi juga bikin kita sama-sama pengen bergerak. Indonesia berjanji sama dirinya sendiri untuk menurunkan emisi kita sampai dengan 29% di tahun 2030. Nah, sekitar 17% dari target itu sebetulnya dibebankan kepada sektor kehutanan. Makanya hutan jadi sangat penting. Mengingat 2015 kemarin pernah terjadi kebakaran hebat seperti tadi Pak Beni bilang dan emisi dari kebakaran hutan lahan kita waktu itu cuma dari satu sektor itu aja lebih besar dari seluruh emisi di Amerika Serikat. Sekarang mungkin aku pengen nanya nih sama para narasumber kira-kira inovasi apa yang udah sempat dilakukan atau sedang dilakukan di lapangan yang sebetulnya berkontribusi untuk memastikan krisis iklim ini jadi sesuatu yang kita perangin bareng-bareng. Silakan mungkin Kak Andre dari Hutan Hijau Indonesia nih Kak. Ya, kalau dari Hutan Indonesia sebenarnya karena kita kegiatannya banyak kan kampanye gitu ya. Jadi kita mencoba mengajak sebanyak mungkin masyarakat kota untuk bareng-bareng jaga hutan yang jauh ada di sana. Manfaatnya soalnya banyak banget ya di luar dari tadi yang saya sebut sebenarnya masalah kopi, coklat dan segala macam itu dan sumber nafas sebenarnya itu juga sumber inspirasi dan banyak sekali kalau misalnya teman-teman cari gitu ya browsing aja tuh banyak sebenarnya manfaat-manfaat hutan ya termasuk buat kalau buat yang stres gitu ya atau yang suka banget dengan mindfulness segala macam tuh hutan sangat bisa memprovide. Nah, jadi ya yang kita lakukan juga sebenarnya dari segi memberikan rasa atau manfaat, mendekatkan manfaat hutan ke teman-teman kota. Jadi kita banyakkan itu kampanyenya juga tidak pakai data ya yang hutan bagaimana ininya dan segala macam, tapi kita ngasihnya dari rasa gitu ya. Makanya kami banyakkan kegiatannya itu melalui musik gitu dengan salah satu program kita Musika Foresta. Jadi kita pakai musik untuk mendekatkan hutan ke masyarakat kayak tadi Eva Celia. Coba bayangin ya tadi kalau Eva Celia habis nyanyi terus tiba-tiba dia bilang ayo donate misalnya buat bantu hutan. Kemungkinan besar kalian akan lebih milih donate gitu ya secepatnya gitu karena udah kayak enakan dengar lagunya gitu. Terus kita juga lewat dari segi olahraga karena masyarakat kota jelas sadar dengan tubuh yang sehat sehingga banyak berolahraga. Kita pakai ada namanya kulari hutan biasanya. Jadi itu fun run mengadopsi hutan. Jadi kita banyakkan pakai rasa biar banyak orang yang merasakan manfaat hutan walaupun tidak secara langsung gitu ya, tapi sebenarnya ngerasain tuh. Ketika nafas bersih olahraganya enak gitu ya. Ketika misalnya hutan terjaga ada inspirasi untuk menciptakan lagu. Jadi kita banyak banget bermain dengan rasa sih untuk mendekatkan ke teman-teman di kota. Siap. Masih dengan finding love within gitu ya, mulai dari Love rasa. love within. Tadi tentang adopsi hutan, itu menarik nih untuk langsung tanya ke Yesi. Kira-kira kalau di Kapuas Hulu sendiri, teman-teman Dayak Iban, anak-anak muda di sana, kira-kira inovasi apa nih yang sedang didorong atau lagi butuh dibantu nih sama semua? Baik, kami masyarakat adat Dayak Iban Sungai Utik sangat menghargai hutan yang kami miliki karena hutan yang memberikan kami kehidupan. Kami percaya hutan adalah bapak kami, tanah adalah ibu kami, dan air adalah darah kami. Kenapa kami sebut hutan sebagai bapak kami? Karena hutan yang telah menyediakan segala keperluan kami, ibaratkan kepala keluarga yang selalu menyediakan kebutuhan anggota keluarganya. Atau kalau di kota itu mungkin ibaratkan supermarket ya. Dan kenapa kami sebut tanah sebagai ibu kami?
karena tanah yang melahirkan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kami. Dan air, kenapa sih air itu sangat perlu? Kenapa kami sebut air sebagai darah kami? Ibaratkan darah di dalam tubuh manusia, apabila tidak mengalir maka kita akan mati. Hutan tanpa ada aliran air akan layu, dan tanah tanpa ada aliran air akan kering. Dan kita, makhluk hidup di dalamnya, tanpa ada aliran air kita akan mati. Bagi kami, budaya dan hutan yang tidak bisa dipisahkan. Hutan tanpa adanya budaya akan mati. Budaya tanpa ada hutan juga akan mati. Itu sebabnya kami tidak hanya melindungi hutan, tetapi kami juga melindungi budaya kami. Komitmen dan tradisi ini yang menghantarkan masyarakat adat Dayak Iban Sungai Utik pada tahun 2019 mendapatkan penghargaan Kalpataru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan juga mendapatkan penghargaan Equator Prize tingkat dunia yang diterima langsung oleh Ketua Adat Sungai Utik di New York, Amerika pada tanggal 24 September 2019. Dan pada awal tahun ini, kami juga mendapatkan SK Hak Hutan Adat kami pada tanggal 20 Mei 2020. Tidak mudah untuk kami mendapatkan SK atau hak hutan adat tersebut. Lebih dari 40 tahun kami berjuang untuk mendapatkan hak hutan adat tersebut. Di samping itu, 40 tahun ya Kak ya, berarti ya? Ya, 40 tahun. Di samping itu juga kami banyak sekali tantangan-tantangan ekonomi dan tantangan perusahaan yang menghampiri kami. Dan untuk masyarakat di luar sana yang masih berjuang untuk mendapatkan SK hutan adatnya, jangan pernah menyerah, tetap semangat, karena di balik suatu tujuan pasti akan ada tantangan. Thank you banget Kak Yesi. Ini buat teman-teman yang masih belum kebayang, hutan tuh punyanya siapa sih? Sebetulnya hutan punya negara, dan teman-teman yang seperti suku Dayak Iban yang betul-betul tadi diceritakan oleh Yesi, memperjuangkan bagaimana caranya mereka bisa mendapat izin gitu ya untuk mengelola hutannya dia dengan arif bijaksana dan juga menyejahterakan komunitasnya juga. Nah, kita tanya dari sisi pemerintah nih kira-kira, kalau ada inovasi yang menarik seperti ini dan sudah didorong oleh anak-anak muda di lapangan, mau dibantu juga sama anak-anak muda di kota lewat Hutan Itu Indonesia, inovasinya pemerintah kabupaten di lingkar temu Kabupaten Lestari dan Musi Banyu Asin seperti apa nih Pak Beni? Ya, jadi kami pemerintah kabupaten atau seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah itu kita 5 tahun ya kerjanya. Urusan hutan ini panjang. Urusan hutan ini tidak cukup 5 tahun. Oleh karena itu, tentu yang paling penting adalah daerah, ya, bupati dan wakil bupatinya itu menyusun komitmen visi rencana pembangunan daerahnya. Nah, itu sudah diwujudkan dalam perencanaan ekonomi yang lestari, misalnya komitmen terhadap lingkungan. Inovasinya kami menyadari bahwa tidak bisa dilakukan sendiri. Kita perlu belajar dengan kabupaten lain. Toh yang memiliki masalah kebakaran hutan itu bukan Musi Banyu Asin saja. Nah, sejak 2015 lalu, kami salah satunya Musi Banyu Asin, beberapa kabupaten yang lain, Siak, Sintang, Aceh Timur, beberapa kabupaten di Indonesia mendirikan lingkar temu Kabupaten Lestari. Lingkar temu Kabupaten Lestari itu banyak. Itu intinya adalah gotong royong kami kabupaten-kabupaten ini dalam kami saling belajar, memberi masukan, persoalan yang sama dibicarakan sama-sama, diterapkan di masing-masing daerah. Nah, kami sudah punya komitmen, ya, sudah punya countdown juga. Jadi misalnya, ada countdown sendiri ya? Ya, jadi di anggota distrik government ini kita punya countdown, misalnya kita bertekad untuk memproteksi 10 juta kawasan hutan kita. Kemudian kita berkomitmen sampai 2030 nanti itu memproteksi 2 juta gambut kita. Yang paling penting itu adalah ini kan kita juga sering dihadapkan pada kondisi keinginan rakyat dalam memanfaatkan sumber daya alam, ya termasuk hutan. Nah, artinya juga kita juga berkomitmen bahwa paling tidak 1 juta ya, rakyat dalam lingkar temu Kabupaten Lestari itu mendapat manfaat dari hutan dalam konteks kesejahteraannya. Jadi pendekatan ekonomi lestari inilah yang kami pikir inovasi yang harus
diterjemahkan sampai ke level tapak. Saya kira itu. Siap, Pak. Jadi jelas sekali teman-teman kalau memang kita mau bareng-bareng bergotong royong, tidak cukup hanya kita bergerak sendirian, tapi juga harus memastikan pembuat kebijakan seperti kepala daerah yang tadi disampaikan oleh Pak Beni Hernadi itu juga berpikir perencanaannya sesuai dengan mimpi kita. Nah, untuk teman-teman narasumber, kira-kira kalau ada satu pesan yang ingin disampaikan kepada sekitar 400-an orang yang nonton nih, kira-kira apa sih yang perlu dibantu dari yang coba diperjuangkan oleh teman-teman? Boleh mungkin mulai dari Kak Yesi mungkin ya, apa nih yang bisa dibantu untuk Sungai Utik kira-kira supaya usahanya untuk melindungi hutan semakin berjaya? Oke, saat ini kami tengah melakukan eko budaya ya. Teman-teman bisa datang dan berkunjung melihat langsung kehidupan sehari-hari kami, dan juga sambil menikmati hutan adat yang masih terjaga, dan juga air sungai yang masih jernih, seperti Sungai Utik. Kami berharap teman-teman semua juga bisa mencintai alam sebagai budaya. Budaya cinta hutan dan alam harus menjadi bagian dari hidup kita semua. Kami akan tetap meneruskan cara hidup orang tua kami, dan kami tidak akan hanya terhenti di generasi kami, tetapi akan berlanjut ke generasi yang akan datang, agar generasi-generasi setelah kami tetap memiliki semangat yang sama seperti kami untuk menjaga budaya dan alam kami. Itu sih. Jadi kalau mau main ke Sungai Utik bisa langsung ya ke sana, bisa lihat hutan dan lain-lain, sekaligus bikin tambah sukses nih ekowisatanya Sungai Utik ya Kak Yesi. Iya, bisa. Thank you. Mungkin Kak Andre, kira-kira gimana nih kalau dari sisi Kak Andre sendiri, bagaimana caranya teman-teman yang di kota ini bakal kan semuanya jauh nih kayaknya mau main ke tempatnya Kak Yesi lagi PSBB gitu kan. Kira-kira gimana cara bantuinnya nih supaya menunjukkan cintanya juga sama hutan? Ya, kebetulan di Hutan Indonesia juga sedang ada kegiatan ya festival online itu namanya Hutan Kita Juara sebenarnya. Jadi di situ kita men-challenge teman-teman di kota terutama itu untuk melakukan adopsi hutan sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi kan teman-teman bisa langsung juga cek silakan ke website kita www.hutanitu.id gitu, dan kita kerjasama juga dengan Kita Bisa untuk melakukan pengumpulan ini sehingga hutan-hutan semua yang ada di Indonesia, dan kami Hutan Indonesia itu bergeraknya menjaga hutan yang tegak ya Kak, yang masih ada hutannya. Jadi kami lebih mendorong penjagaan hutan karena menggantikan sesuatu yang hilang itu susah banget gitu ya. Jadi kita mengharapkan teman-teman bisa bantu untuk adopsi hutan. Ada beberapa kegiatan juga di Hutan Kita Juara, salah satunya lewat kalori ke hutan yang juga sedang berjalan. Jadi kalau kalian yang doyan olahraga, itu kalorinya boleh disumbangkan untuk kita nantinya bantu konversi menjadi adopsi hutan juga. Tapi intinya kita sedang mencoba menggalang sebanyak mungkin dukungan dari teman-teman kota untuk melakukan adopsi hutan. Nah, adopsi hutan itu untuk apa aja? Sebenarnya itu untuk membantu teman-teman yang misalnya melakukan patroli di lapangan ataupun masyarakat sekitar hutan yang melakukan untuk livelihood-nya mereka gitulah. Jadi bisa juga untuk mereka bekerja dan segala macam. Jadi banyak, bahkan ada juga untuk kesehatannya mereka, ada juga untuk pendidikannya mereka. Jadi banyak, silakan dicek langsung di hutanitu.id. Jadi langsung masuk ke websitenya hutanitu.id, bisa ikutan kampanye untuk adopsi hutan di akhir Oktober nanti ya, Kak Andrea. Silakan ya. Kalau ini menarik nih, terakhir mungkin Pak Beni sebagai pembuat kebijakan ya, sebagai kepala daerah dan yang mungkin bisa memberikan solusi nih buat kita bareng-bareng yang lagi tegang. Aduh, gimana nih kalau regulasinya nggak oke gitu? Kira-kira kita bisa dukung apa nih, Pak Beni? Daerah itu butuh kolaborasi kita. Atau kita sepakatilah bahwa ngurusin lingkungan, ngurusin ekonomi lestari, ngurusin kebakaran hutan ini hendaknya dikerjakan secara gotong royong. Ya, saya langsung saja sih kalau ditanya apa yang dibutuhkannya gotong royong sama-sama. Artinya banyak yang perlu dilakukan, banyak yang warga saya, rakyat saya yang tinggal di sekitar kawasan hutan yang sudah dapat izin perhutanan sosial. Dulu kan dituduh sebagai pembakar misalnya mereka. Setelah dapat izin perhutanan sosial, mereka menyusun bisnis model, ya jangan dibiarin sendiri dong. Ya, ada banyak orang yang bisa mendampingi, ada banyak pihak yang bisa mendampingi. Saya
saya terima kasih sekali dengan Andre, dengan yang dari Kalimantan. Contoh-contoh seperti ini yang harus dipromot terus, didampingi. Bisnis model, rencana kerja usaha perhutanan sosial, membeli produknya. Nah, saya kira itu yang harus dilakukan. Yang paling penting intinya, saya selalu sering katakan, misalnya begini, daerah saya, ya, memang betul, ya, 2015 ya menghasilkan asap, ya, kebakarannya luas, ratusan ribu hektar, asapnya keliling-keliling kemana kita? Ke Singapura, ya, menutup bandara. Tetapi maksud saya juga diapresiasi ya ketika rakyat saya berhasil menekan kebakaran hutan itu. Sekarang dulu 2015 itu 5 digit kita hotspot. Sekarang 2 digit pun tidak sampai dalam 1 tahun. Ya. So, apa yang ingin saya sampaikan, apresiasinya itu ya banyak pihak harus mengapresiasi dan tentu memberikan dukungan konkret ya, pada yang pejuang-pejuang melakukan. Saya kira itu yang kami lakukan. Pemerintah seperti saya ini cuma 5 tahun. Ya kan sudah 5 tahun. Artinya di tahun ke-6 kalau terpilih lagi. Kalau tidak terpilih, nah apakah seperti itu? Nah jadi saya kira memang perlu gotong royong bersama, apresiasi dukungan konkret dari berbagai pihak. Terutama teman-teman di Jakarta ya, yang punya akses banyak, saya kira. Terima kasih banyak Pak Benny. Mudah-mudahan ini memberikan semangat ya untuk teman-teman bahwa teman-teman bisa langsung berkontribusi seperti yang tadi dibilang oleh Kak Andre secara personal gitu ya, bisa jadi para pemilik hutan gitu ikutan adopsi hutan. Teman-teman juga bisa langsung mendukung produk-produk hutan bukan kayu yang diproduksi oleh Sungai Utik yang tadi Yesi sudah cerita, dari ekowisata sampai berbagai produk, ada madu dan lain-lain yang juga menyehatkan di saat pandemi ini untuk meningkatkan imunitas begitu. Tapi teman-teman juga bisa mendukung pembuat kebijakan untuk mempertahankan perencanaannya sesuai dengan mimpi kita bersama. Jadi jangan lupa dipakai suaranya. Kita bakal ada sebentar lagi juga pemilihan kepala daerah serentak loh. Jangan lupa ya teman-teman, harus cek and recheck tuh pemimpin daerahnya seperti apa. Nah, dari kita segini aja, mudah-mudahan ini membawa inspirasi untuk sesi ketiga di hari ini. Dan jangan lupa teman-teman nanti dicek gift bag-nya di akhir sesi karena akan ada kejutan-kejutan menarik, termasuk kesempatan untuk teman-teman yang menonton dari awal sampai akhir untuk menjadi salah satu pemilik hutan di penjuru Indonesia. Jangan lupa juga di November nanti bergabung bersama teman-teman dari Sungai Utik dan kabupaten-kabupaten lainnya di Lingkar Temu Kabupaten Lestari dalam acara Festival Kabupaten Lestari tanggal 3 sampai tanggal 5 November yang nanti informasinya akan di-share di chat box. Teman-teman juga bisa bergabung untuk memenangkan tiket gratis untuk menghadiri acara global launching cerita dari Sintang di Global Landscape Forum akhir Oktober nanti. Banyak sekali kan kesempatan untuk berkontribusi dan menunjukkan love from within buat hutan kita, karena tanpa hutan kita tidak mungkin target emisi bisa tercapai untuk Indonesia. Hutan terjaga, masyarakat harus sejahtera, dan ini semua di tangan kita karena gotong royong adalah kunci. Nama saya Gita Syahrani dari Lingkar Temu Kabupaten Lestari dan Hutan Itu Indonesia mengucapkan banyak terima kasih sudah bergabung. Tetap semangat semuanya. Thank you. Kak Gita, saya boleh ngucapin salam Dayak Iban Sungai Utik? Oh, silakan. Ayo, Mbak Yesi. Bejalai ditutup dengan Mbak Yesi. Ya, bejalai betungkat kadat, tino bepangal kepengingat, bergah baka pulau, lelinang baka danau. Oha, oha, oha. Terima kasih. Semangat semuanya. Terima kasih Kak Yesi. Ya.